Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini, NIM 85978366, Prodi S1 PGSD semester 6. Baiklah, kali ini saya akan membuat video praktikum pada modul 3, kegiatan praktikum uji lemak dan uji karbohidrat pada makanan. Adapun alat dan bahan, yang pertama ada betadin, yang kedua ada tepung terigu, yang ketiga ada tahu putih, margarin 1 sendok, kentang 1 iris, biskuit, telur rebus putih saja, gula pasir, apel 1 iris, nasi secukupnya, dan terakhir pisang 1 iris. Untuk tahap selanjutnya, bahan makanan kita tetesi 2-3 tetes saja. Kemudian kita memperhatikan bahan makanan yang diuji apakah menunjukkan adanya perubahan warna, yaitu dari warna aslinya menjadi warna biru tua atau biru keunguan. Dan ini dia hasilnya. Yang pertama ada nasi, menunjukkan warna menjadi biru keunguan. Yang kedua, gula pasir warnanya tetap atau tidak mengalami perubahan warna. Begitupun untuk apel tidak mengalami perubahan, sedangkan pisang warnanya menjadi biru keunguan. Dan selanjutnya ada biskuit menjadi biru kehitaman, dan kemudian ada kentang menjadi biru tua. Putih telur warnanya tetap atau tidak berubah. Kemudian tahu putih tidak menunjukkan perubahan warna. Sedangkan tepung terigu menjadi warna biru kehitaman, dan yang terakhir ada margarin tidak menunjukkan perubahan warna. Berikut adalah tabel hasil pengamatan uji karbohidrat pada makanan. Kesimpulannya, kandungan zat makanan atau karbohidrat dalam suatu bahan makanan dapat diidentifikasikan melalui sebuah pengujian. Menggunakan larutan betadin, hasil pengujian akan menunjukkan perubahan warna pada bahan makanan yang telah ditetesi betadin menjadi biru tua, biru keunguan, hingga biru kehitaman. Semakin pekat warna birunya, semakin tinggi kandungan karbohidrat pada makanan tersebut. Berdasarkan pengamatan di atas, kandungan karbohidrat terdapat dalam pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Selanjutnya praktikum yang kedua, yaitu lemak pada makanan. Adapun alat dan bahannya. Yang pertama ada 2 buah piring, selanjutnya ada pipet sebanyak 5 buah, kertas coklat sampul buku ukuran 10 x 10 cm sebanyak 12 lembar, selanjutnya sendok dan lampu senter, buah kemiri 3-4 butir, margarin yang sudah dicairkan, wortel 1 buah, seledri 1 tangkai, biji jagung 1 genggam, dan singkong kering 1 iris. Selanjutnya kacang tanah yang sudah dikupas kering, pepaya 1 potong kecil, dan santan 1-3 sendok minyak goreng 5 ml, dan terakhir susu 1-3 sendok dan air 5 ml. Kemudian kita ambil pipet isap air dengan pipet dan 1 kertas di salah satu kotak coklat yang sudah kita beri nama air. Kedua, kita ambil pipet lain, kita kasih minyak dan teteskan di atas kertas coklat yang sudah diberi nama minyak. Setelah membiarkannya selama 10 menit, kita akan memeriksa kedua menghadap cahaya. Ternyata kertas minyak dia akan menyerap bekas minyak, sedangkan yang kita tetesi air tidak akan meninggalkan noda bekas sama sekali. Kedua kertas tersebut akan dijadikan pembandingan dalam maupun ujian bahan makanan. Makanan yang pertama, kita oleskan kemiri di atas kertas sampul coklat. Kita ulangi sampai beberapa kali. Kedua, yang kita menggunakan pipet lalu kita teteskan di atas kertas sampul coklat. Kita teteskan 2-3 tetes. Yang ketiga, kita mengambil beberapa daun seledri, kemudian kita oleskan di atas kertas sampul coklat. Begitupun selanjutnya untuk bahan makanan yang padat, kita oleskan saja di atas kertas sampul coklat. Sedangkan bahan makanan yang cair akan kita hisap menggunakan pipet ke tetes 2-3 tetes di atas kertas sampul coklat. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 10 menit dan kita amati apakah kertas sampul coklat tapi bukan meninggalkan bekas atau tidak pada bahan makanan yang sudah kita uji. Dan ternyata kacang kering meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan wortel tidak. Selanjutnya santan meninggalkan noda minyak, sedangkan seledri tidak. Kemudian susu meninggalkan noda bekas minyak, sedangkan pepaya tidak. Selanjutnya margarin juga meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan singkong kering tidak. Dan yang terakhir kemiri, dan kemiri meninggalkan noda bekas minyak, sedangkan biji jagung kering tidak. Berikut adalah tabel hasil pengamatan. Kesimpulannya, kandungan zat makanan atau lemak pada sebuah bahan makanan dapat diidentifikasikan keberadaannya menggunakan sebuah penguji sederhana, yakni dengan menggosokkan bahan makanan pada atau meneteskan bahan makanan cair ke permukaan kertas coklat sampul buku. Bahan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas noda minyak pada kertas, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan bekas noda. Berdasarkan hasil pengujian di atas, kemiri
Margarin, kacang tanah kering, santan, dan susu merupakan bahan makanan yang mengandung